Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News Dialog bersama saya Rida Pupi, masih membahas mengenai ruang kreativitas yang ada di Kota Semarang. Saya mungkin ke Pak Kadar Lusman terlebih dahulu. Pak Kadar Lusman, ini pastikan diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan ruang-ruang kreativitas itu sendiri. Seperti apa sosialisasinya? Iya, kalau saat ini kita belum tahu apa yang dilakukan oleh Dinas Permukiman terkait dengan Taman Indonesia Kaya atau ruang kreativitas yang sudah ada ini. Saya kira dari dinas juga sudah mensosialisasikan, tapi sosialisasi itu harus ditingkatkan lagi. Agar seluruh masyarakat yang ada di pinggiran pun mendengar tahu. Ya, sosialisasinya mungkin tidak hanya lewat pemerintah kota saja, tapi kecamatan, lewat kelurahan secara langsung, maupun sekarang juga info-info sudah gampang dimonitor, sudah bisa diterima dengan mudah. Tetapi kan sosialisasi ini tidak harus sekali, tapi harus berulang-ulang seperti itu. Itu yang kaitannya dengan sosialisasi. Yang berikutnya tadi, yang terkait ruang kreativitas, memang tadi dari Pak Haris sudah menyampaikan terkait penataan nanti si pengamen jalanan supaya bisa dikemas dengan baik. Terus yang di pinggiran kenapa sih tadi tak sampaikan, oke lah di Indonesia Kaya, di Kedondong, di Simpang 5 ada. Paling tidak di pinggiran itu, walaupun tidak satu kecamatan satu, paling tidak 2 kecamatan ada satu ruang terbuka. Mijen sudah ada. Mijen ada, betul, bisa. Di tempat lain kan masih banyak yang belum. Hanya di situ biar nanti bermunculan lah kreativitas dari masyarakat, supaya mereka bisa menggunakan, memanfaatkan itu, terus nanti kadang-kadang difasilitasi oleh pemerintah atau dinas terkait, tampillah di kota, kira-kira seperti itu. Kalau dibiarkan saja juga mereka, buat apa ya latihan, tidak ada, seperti betul. itu. Memang harus dituntun, harus dibimbing. Ada pemandunya. Nah, Jadi, mungkin kalau dari, mungkin kalau dari sisi seniman, Mas Haris, seperti apa, pembinaan apa sebenarnya yang masih diperlukan oleh seniman di Kota Semarang, terutama bantuan dari pemerintah Kota Semarang? Ya, mungkin ya, kalau pemerintah mungkin bisa bekerja sama dengan pihak luar, yang sifatnya itu mereka yang paham tentang event seperti itu. Jadi mereka mungkin bisa menjaring lebih banyak masuk ke sekolah-sekolah seni, ya, seni musik, seni tari, atau seni apapun yang berkaitan dengan seni bisa masuk ke situ dan bisa mendata. Itu mungkin mereka akan lebih banyak informasi ke situ dan bisa terseleksi supaya tempat itu tidak sepi, supaya tempat itu terpakai terus dan bisa, ya, harus ada aturan yang harus ditaati, ya Pak ya, seperti itu. Itu harus ada aturan yang ditaati. Jadi tidak akan terjadi monopoli tempat. Oke, berarti kalau Mas Haris melihat monopoli tempat untuk saat ini seperti apa? Apakah memang masih ada monopoli Kalau tempat? saya sering 1-2 kali melihat di situ, kok masih orang itu saja yang mengisi, ya kan? Nah, sedangkan mungkin anak-anak atau anak remaja atau anak sekolah, mahasiswa kepingin masuk di situ, mungkin belum tahu caranya, prosedurnya bagaimana, kepada siapa. Nah, ini yang perlu diinformasikan. Berarti untuk sosialisasi penggunaan tempat, berarti bagaimana Bu Yayu? Iya, memang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu yang memberikan izin terkait dengan pemakaian lapangan-lapangan atau taman-taman yang ada di Kota Semarang. Ini sejauh mana warga masyarakat sebenarnya sudah sebagian tahu kalau mau menggunakan taman, menggunakan lapangan itu harus berizin kemana. Itu mereka mesti akan dengan datang terlebih dahulu di taman, cari informasi. Ini gimana sih caranya supaya saya bisa menggunakan panggung semegah ini? Oh, caranya seperti ini, harus membuat ini, tapi jangan dangdut loh ya. Yang di sini itu seninya harus seni yang klasik, harus Jawani, harus yang seperti itu. Terus mereka membuat, kemudian kami memberikan izin. Zaman terus yang lainnya lagi di Buper, Bumi Perkemahan juga sama. Mungkin ada komunitas-komunitas di Bumi Perkemahan. itu berarti di situ ada orang yang standby terus, ya? Ya? Untuk staf-staf kami, koordinator yang ada di lapangan itu ada standby di situ terus. Kalau di Taman Indonesia Kaya itu ada yang CSO-nya sendiri, kemudian untuk yang
pagelaran-pagelaran ada sendiri, dan untuk keamanan security-nya ada sendiri. Tapi kalau untuk taman-taman yang ada di Kota Semarang itu ada koordinatornya sendiri. Jadi kalau menggunakan taman atau lapangan itu bisa mencari koordinator di situ atau mencari informasi di Disperkim, mesti akan kami berikan informasi. Oh, syaratnya seperti ini membuat surat. Edukasi seperti di mana di Taman Mijen juga sama. Itu dulu juga ada namanya Pak Aris, itu seniman juga, bergabung dengan teman-teman di sana, kemudian bisa menggunakan alat-alat musik di sana sampai malam. Pokoknya intinya jangan malam. Kalau malam sampai jam 10 harus di-cut karena akan mengganggu ketentraman masyarakat lingkungan. Sama juga di Taman Indonesia Kaya, semuanya itu kalau jam 10 harus berhenti. Lampu ada semuanya sejumlah mati. syarat-syarat begitu. Ya itu jam 10 harus sudah dimatikan, tidak lebih dari itu. Karena untuk ketenangan dan keamanan masyarakat itu. Oke, baik. Ada sejumlah syarat begitu yang Iya, memang harus syaratnya, ditaati, iya, aturan harus, yang iya. harus ditepati oleh Betul. seniman yang nanti akan menggunakan ruang-ruang kreativitas meskipun gratis. Nah, kalau Pak Kadarul Usman kemudian nanti pengawasannya seperti apa kalau dari DPRD Kota Semarang? Kalau kita ini kan pengawasannya sesuai dengan fungsi kita ya. Iya. Jadi yang pertama si legislasi ya, pembuatan perda itu, terus budgeting itu kaitannya dengan anggaran, dan yang satu pengawasan. Pengawasan kita ini kan fisiknya oke lah, kalau sudah dibangun baru kita melakukan pengawasan nih. Sesuai dengan anggaran itu tidak. Lah, bukan berarti kita hanya ngawasi fisiknya saja, tapi untuk pemanfaatannya kita juga ikut mantau. Artinya kita melihat seperti apa, ada kekurangan tidak dengan yang sudah dibangun seperti itu. Nah, dari situlah nanti kita akan sampaikan kepada dinas juga, pada wali kota, bahwa ini ada menurut kami nih di lapangan seperti ini kita kasih masukan lah. Supaya ke depan pada saat kita membuat lagi ruang terbuka hijau ruang terbuka buat kreativitas itu harus disempurnakan dengan kekurangan yang sudah ada ini. Nah, ini kan kerja sama yang baik menurut saya seperti itu. Kemarin sempat dari Komisi C bersama-sama untuk datang ke lapangan, ke taman untuk mengevaluasi sejauh mana selama ini dinas itu melakukan maintenance, perawatan, pemeliharaan kepada taman dan makam yang kami kelola ini, kekurangan dan kelebihannya agar masyarakat juga bisa merasa memiliki gitu. Seperti apa Ibu mungkin hasilnya, terutama untuk perawatannya seperti apa? Ruang kreativitas ini kan berarti tidak hanya digunakan oleh satu atau dua pihak tertentu, tapi banyak yang menggunakan, termasuk masyarakat sebagai penikmat atau penonton. Iya, dari evaluasi yang diberikan dari pihak Komisi C kemarin dari DPR, itu ada kekurangan dan kelebihannya kami catat. Oh, ini pohonnya terlalu besar, terus gini, harus ada perempelan. Kemudian untuk lampu ruang terbuka dan seterusnya itu harus dikurangi lampu-lampunya seperti ini. Terus kemudian untuk taman hijaunya kurang, kami harus tambahi lagi. Ya, itu salah satu agar masyarakat juga merasa memiliki, merasa nyaman di taman tersebut, dan bisa apabila dari para seniman itu bisa hadir di sana juga merasa bisa menikmati. Jadi sama-sama ayo kita merasa memiliki taman yang ada di sini, kita pelihara, kita nikmati, masyarakat merasa senang. Kita sebagai penyaji, penyaji untuk bisa memberikan taman-taman untuk masyarakat Kota Semarang dan mungkin tamu-tamu yang datang ke Kota Semarang. Oke, baik. Nah, dengan adanya ruang-ruang kreativitas di Kota Semarang ini tampaknya memunculkan seniman-seniman baru. Tapi sebenarnya apa seni di Kota Semarang yang kiranya nanti akan diangkat kembali, terutama pasca pandemi nantinya ada hubungannya dengan peningkatan perekonomian dan juga pariwisata di Kota Semarang pastinya. Akan kami bahas usai jeda, tetap bersama kami pemirsa. Dipersembahkan oleh